Drone Turki hantam pangkalan militer Rusia. Serangan pesawat tak berawak militer Turki menghantam pangkalan Rusia di timur Laut Suriah. Ini terjadi Rabu 23 November 2022 pagi waktu setempat. IFP menulis serangan dilakukan menargetkan militan Kurdi yang berada di dalam pangkalan militer itu. Akibatnya 1 orang tewas dan 3 lainnya luka. Semua korban adalah pejuang pasukan Demokratik Suriah atau SDF pimpinan Kurdi, kata perwira SDF. Serangan ini terjadi setelah Rusia berharap Turki dapat menahan diri dari penggunaan kekuatan di Suriah. Ankara terus-menerus menyerbu militan Kurdi yang ada di negara itu sepekan terakhir. Utusan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin di Suriah, Alexander Lavrentiev, bahkan buka suara langsung menurutnya ini diperlukan untuk mengurangi ketegangan yang ada di negara itu. Kami berharap dapat meyakinkan rekan-rekan Turki kami untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan yang berlebihan di wilayah Suriah untuk menghindari meningkatnya ketegangan, paparnya. Bagi Turki, kelompok Kurdi adalah pengkhianat yang dapat mengganggu stabilitas negerinya. Minggu pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan telah meluncurkan serangkaian serangan udara tak hanya menargetkan pangkalan militer Kurdi di Suriah Utara, tapi juga Irak. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan setidaknya 37 orang tewas dalam serangan itu. Serangan militer dilakukan Turki pasca pemboman yang terjadi di Istanbul 13 November yang menewaskan 6 orang, di mana Istanbul menyalahkan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. PKK sendiri masuk daftar hitam sebagai kelompok teror oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. PKK yang melancarkan pemberontakan melawan negara Turki sejak 1984 dan diyakini paling bertanggung jawab dalam serentetan mematikan dalam 5 tahun terakhir. PKK diyakini Turki terafiliasi dengan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi atau YPG di Irak Utara dan Suriah. YPG sendiri adalah kekuatan dominan dalam SDF yang dipandang penting dalam perang melawan sekelompok ekstremis ISIS. Operasi kami dengan pesawat, meriam, dan drone hanyalah permulaan. Tekad kami untuk mengamankan semua perbatasan selatan kami dengan zona aman hari ini lebih kuat dari sebelumnya, kata Erdogan ke parlemen beberapa waktu lalu. Sementara kami terus maju dengan serangan udara tanpa gangguan, kami akan menindak teroris Kurdi, juga melalui darat pada waktu yang paling nyaman bagi kami, tambahnya. Ukraina pakai drone Turki, Rusia dari Iran, siapa yang unggul? Iran dilaporkan mengirim ratusan pesawat tak berawak ke Rusia. Pengiriman ini diduga menunjukkan bahwa kedua negara sedang membangun hubungan yang lebih dekat. Namun kedekatan keduanya juga akan menambah tekanan pada hubungan yang sudah tegang antara Amerika Serikat dan Iran. Itu terjadi hanya beberapa bulan setelah produsen senjata Turki, Bayraktar, mengirimkan drone bersenjata ke Ukraina. Meskipun tidak diketahui secara pasti drone mana yang disediakan Iran untuk Rusia, CNN Internasional melaporkan bahwa Teheran memamerkan 2 model drone, Shahid 129 dan Shahid 191 ke Rusia pada Juni. Iran telah menggembar-gemborkan Shahid 129 sebagai salah satu drone mereka yang paling kuat. Jadi jika mereka dikirim ke Rusia, itu dapat meningkatkan operasi militer Kremlin. Beberapa ahli percaya drone itu direkayasa ulang berdasarkan drone Predator buatan AS yang jatuh di Iran, menurut Washington Post. Berikut perbedaan antara drone Iran dan Rusia dan drone dari Turki untuk Ukraina. Drone Iran memiliki jangkauan lebih jauh, muatan lebih banyak. Shahid 129 mampu melakukan perjalanan jauh lebih daripada Bayraktar TB2. Bayraktar menawarkan jangkauan komunikasi sekitar 300 km atau kira-kira 186 mil untuk drone-nya. Sementara itu Shahid 129 Iran memiliki jangkauan 2000 km atau sekitar 1242 mil. Menurut laporan dari Institut Washington, Shahid 129 juga mampu membawa muatan yang lebih berat sekitar 882 pon. Bayraktar menyatakan Bayraktar TB2 hanya mampu membawa sekitar 331 pon.
Drone lain yang mungkin dipasok oleh Iran ke Rusia adalah Ababil 3 yang memiliki jangkauan sekitar 250 km atau 155 mil. Itu bisa tinggal di udara hanya sekitar 8 jam dan juga bisa memberi Rusia drone lain seperti Mohajer 6 dan Shahid 123, menurut Washington Institute. Drone Turki lebih cepat, daya tahan lebih baik. Sementara itu, drone Iran memiliki jangkauan jauh dan muatan tinggi. Drone yang dipasok dari Turki ke Ukraina memiliki keunggulan tersendiri. Drone Bayraktar mampu melakukan perjalanan lebih cepat dari Shahid 129. Kecepatan maksimum Bayraktar adalah sekitar 138 mph, sedangkan Shahid 129 maksimal sekitar 93 mph, menurut situs militer armedforce.eu. Drone Turki memiliki daya tahan lebih lama yang berarti mereka dapat melakukan perjalanan untuk waktu yang lebih lama. Baykar mengatakan drone-nya mampu melakukan perjalanan hingga 27 jam. Baykar mengatakan drone-nya mampu melakukan perjalanan hingga 27 jam, sedangkan Shahid 129 hanya dapat melakukan perjalanan selama 24 jam, menurut Washington Institute. Bayraktar TB2 mampu melakukan perjalanan sedikit lebih tinggi, mencapai ketinggian maksimum sekitar 25.000 kaki, kata Baydar. Shahid 129 memiliki langit-langit layanan sekitar 23.950 kaki, menurut armedforce.eu. Ababil 3 dapat melakukan perjalanan sekitar 121 mph dan memiliki langit-langit sekitar 16.404 kaki, menurut Military Factory.